Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok A dalam mata kuliah Tata Kelola dan Manajemen Risiko kelas C UPN Veteran Jawa Timur tahun 2024-2025. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai uh, pengendalian dan penanganan resiko untuk resiko yang berbahaya, serta arsitektur dan strategi resiko. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Febiola Aura Hisria dengan NPM akhir 057, lalu ada Diana dan Nidia Ayu Andani dengan NPM akhir 074, lalu ada Nandina Salsabila dengan NPM akhir 205, dan ada saya, Azizah Ramadhani Effendi dengan NPM akhir 215, dan terakhir ada teman saya, yaitu Arini Amanda Jovita dengan NPM akhir 218. Materi-materi yang akan kami sampaikan dalam video ini itu berdasarkan buku Hopkins. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai isi buku Hopkins pada chapter 16, yaitu mengenai perlakuan resiko dan pengendalian resiko. Nah, memasuki materi yang pertama, yaitu pada bab ini tuh, pada slide ini akan dijelaskan secara garis besarnya saja mengenai bab-bab yang akan dibahas selanjutnya. Dimulai dari jenis-jenis kontrol. Jadi untuk manajemen mengendalikan resiko perusahaan mereka itu tuh ada beberapa jenis kontrol yang dapat diterapkan berdasarkan di Orange Book, yaitu yang pertama ada pengendalian preventif, lalu pengendalian korektif, pengendalian arahan, dan pengendalian detektif. Yaitu masing-masing pengendalian ini tuh ada masa pelaksanaannya sendiri, yaitu mulai dari pengendalian preventif, seperti namanya preventif, yaitu pencegahan. Jadi pengendalian itu dilaksanakan sebelum terjadinya bahaya. Lalu pada pengendalian korektif dan arahan ini tuh dilaksanakan selama kegiatan perusahaan itu berlangsung. Jadi pengendalian korektif itu bertugas untuk membatasi ruang lingkup kerugian yang mungkin terjadi selama aktivitas. Lalu pengendalian arahan ini itu dilakukan pada karyawan perusahaan, yaitu mereka dibina dan diberitahu bagaimana sih mereka harus menyikapi resiko yang akan terjadi. Nah, selanjutnya itu ada pengendalian detektif atau pengendalian yang sifatnya itu setelah terjadi kerugian atau kerusakan akibat risiko yang telah terjadi gitu. Jadi di sini dijelaskan apa saja yang harus dilakukan setelah kerugian atau kerusakan itu tercipta akibat risiko kegiatan bisnis. Nah, dalam jenis-jenis pengendalian ini sendiri itu juga ada yang namanya bow tie, yaitu kerangka kerja manajemen risiko yang menjelaskan bagaimana sih pelaksanaan pengendalian-pengendalian yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, pencegahan itu dilakukan di awal, perbaikan dan direktif itu dilakukan selama kegiatan, dan terakhir itu ada pengendalian detektif, yaitu dilaksanakan setelah terjadinya kerugian atau kerusakan akibat risiko. Nah, setelah kita mengenali jenis-jenis resiko sendiri, jenis-jenis pengendalian resiko, kita juga pasti akan familiar dengan zona resiko bahaya. Zona resiko bahaya ini harus selalu diselaraskan dengan risk appetite atau selera resiko dari perusahaan dan tingkatan toleransi resiko yang dapat diterima oleh perusahaan. Selanjutnya ada penjelasan lebih lanjut, lebih ringkas mengenai jenis-jenis pengendalian tadi, dimulai dari pengendalian preventif, di mana pengendalian preventif itu merupakan upaya pencegahan dalam menangani resiko tertentu. Keuntungan dari pengendalian preventif sendiri tentu yang pertama itu kita dapat mengidentifikasi apa saja sih yang
resiko yang mungkin dapat terjadi ke depannya. Lalu dengan mengidentifikasi ini kita dapat meminimalisir dan mengurangi list-list bahaya, list-list resiko yang mungkin terjadi dan sehingga kita tidak memerlukan pertimbangan lebih lanjut gitu. Nah, contoh dari pengendalian preventif sendiri itu meliputi pemisahan tugas di mana tidak seorang pun memiliki wewenang untuk bertindak tanpa persetujuan orang lain. Jadi kalau misalkan dalam perusahaan itu tentu ada hierarki otoritas gitu ya untuk mengautomatis semua kegiatan gitu. Jadi setiap kegiatan itu ada penanggung jawabnya sendiri. Namun dalam kenyataannya pengendalian preventif ini itu tidak dapat selalu dilaksanakan karena dalam pengendalian preventif ini kan setelah mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi, perusahaan itu akan memilih untuk menghilangkan aktivitas tersebut. Namun dalam kenyataannya apabila kita menghilangkan begitu saja aktivitas yang mungkin dapat menimbulkan resiko, maka perusahaan juga akan kehilangan peluang untuk mendapatkan manfaat dari aktivitas tersebut gitu. Jadi tidak ada yang tahu apabila aktivitas tersebut mungkin kedepannya dapat memiliki manfaat untuk perusahaan sendiri gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan 3 jenis kontrol. Yang pertama itu tentang directive control, yaitu kontrol yang memberikan pedoman, instruksi, atau perintah kepada personel tentang bagaimana suatu tugas harus dilakukan dengan benar untuk mencegah atau mengurangi resiko. Karakteristiknya yaitu berupa kebijakan, prosedur, instruksi yang tertulis untuk membimbing pekerja, lalu digunakan dalam hampir semua situasi resiko, tetapi tidak bersifat langsung mengurangi resiko, karena lebih ke pencegahan melalui arahan yang jelas. Lalu, keuntungan dari directive control yaitu mudah dipahami dan dapat diajarkan dalam sesi pelatihan, membantu mengurangi resiko dengan cara memberikan panduan yang jelas, fleksibel, dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang industri. Tapi kelemahannya ada beberapa. Yang pertama, efektivitasnya rendah jika tidak ada pengawasan yang tepat. Lalu yang kedua, memerlukan pengawasan yang konstan, yaitu memastikan bahwa arahan dipatuhi dengan baik. Lalu yang ketiga, tidak bisa berdiri sendiri sebagai kontrol utama, yang berarti harus dikombinasikan dengan kontrol lainnya. Yaitu contoh dari directive control ini seperti pelatihan dan edukasi keselamatan kerja, penggunaan alat pelindung diri atau APD, lalu dokumentasi prosedur kerja yang aman, dan yang terakhir ada kontrak dan polis asuransi. Lalu yang kedua yaitu tentang detective control, yaitu tindakan yang dirancang untuk mendeteksi dan mengidentifikasi ketika suatu bahaya atau resiko telah terjadi. Kontrol ini tidak mencegah atau mengoreksi resiko, tetapi memberikan peringatan dini agar tindakan dapat diambil segera. Nah, karakteristiknya yaitu digunakan setelah kejadian resiko terjadi, yang memberikan peringatan dini bahwa suatu sistem atau prosedur gagal berfungsi, tetapi tidak dapat mencegah resiko karena hanya dapat membantu mengurangi dampaknya. Contohnya audit keuangan dan rekonsiliasi bank. Lalu yang kedua ada pemeriksaan stok barang atau stock taking. Yang kedua ada pengujian dalam krisis kesehatan. Ya, ada juga review proyek setelah implementasi. Lalu keuntungan dan kelebihannya sih, keuntungan dan kekurangannya itu apa? Keuntungannya sendiri seringkali memudahkan diterapkan dan dikelola, dan memberikan peringatan dini bahwa kontrol lain mungkin telah gagal dan memungkinkan organisasi mengambil tindakan segera sebelum dampaknya semakin besar. Lalu kelemahannya, resiko sudah terjadi sebelum kontrol ini mulai berfungsi. Jadi ketika kontrol ini memberikan peringatan, ternyata resiko itu sudah masuk ke perusahaan. Lalu kelemahan yang kedua ini tidak efektif jika tidak ada tindak lanjut. Jadi percuma saja sudah ada deteksi dari kontrol ini, tetapi tidak ada tindakan lanjut dari perusahaan atau respon-respon selanjutnya. Yang terakhir tidak mengurangi kemungkinan terjadinya resiko. Lalu jenis yang terakhir ini ada corrective control, yaitu tindakan yang diterapkan setelah suatu insiden atau kejadian beresiko telah terjadi, di mana tujuannya untuk memperbaiki atau mengoreksi dampak dari kejadian tersebut agar risiko tetap dalam batas toleransi organisasi. Namun, kontrol ini harus dirancang dan diterapkan sebelum kejadian terjadi agar dapat berfungsi dengan efektif. Lalu contohnya itu seperti penggunaan software patch dalam sistem operasi, kebijakan baru untuk karyawan, dan tindakan disipliner. Keuntungannya yaitu sederhana dan hemat biaya dibandingkan kontrol lain, tidak memerlukan perubahan besar dalam proses yang sudah ada, dan dapat diterapkan dalam kerangka kerja yang sudah ada tanpa perlu perubahan radikal atau besar. Lalu kelemahannya itu
manfaat yang dihasilkan sering sulit untuk diukur, terutama dalam segi efektivitas biaya. Lalu bisa dirancang secara berlebihan, yang menyebabkan biaya lebih tinggi dibandingkan manfaat yang diperoleh perusahaan. Dan yang terakhir itu seringkali diterapkan hanya untuk memenuhi regulasi, bukan sebagai tindakan mitigasi yang efektif. Selanjutnya yaitu biaya pengendalian resiko atau cost of risk control. Biaya pengendalian resiko adalah biaya yang dikeluarkan oleh organisasi untuk menerapkan langkah-langkah yang bertujuan mengurangi kemungkinan dan dampak dari resiko. Jadi dalam manajemen resiko penting untuk mengevaluasi apakah biaya yang dikeluarkan untuk kontrol sepadan dengan manfaat yang akan diperoleh, sehingga organisasi tidak mengeluarkan sumber daya yang berlebihan tanpa hasil yang signifikan. Jadi ada beberapa komponen biaya pengendalian resiko. Dan biaya pengendalian risiko ini terdiri dari beberapa elemen atau komponen. Yang pertama ada biaya implementasi risiko atau implementation cost, yaitu biaya awal yang harus dikeluarkan untuk memasang atau menerapkan langkah-langkah pengendalian risiko, seperti investasi dalam sistem keamanan atau perangkat lunak proteksi data. Lalu yang kedua ada biaya operasional dan pemeliharaan atau operational and maintenance cost, yaitu setelah kontrol diterapkan ada biaya berkelanjutan untuk menjaga efektivitas dari pemeliharaan atau kontrol-kontrol risiko ini. Lalu ada biaya kepatuhan atau compliance cost, yaitu beberapa industri memiliki regulasi yang ketat yang mengharuskan perusahaan mematuhi standar tertentu. Biaya ini termasuk seperti biaya audit dan sertifikasi dari lembaga pengawas. Lalu ada hubungan antara biaya kontrol dan biaya resiko. Jadi biaya kontrol terlalu rendah itu biasanya memiliki resiko yang tinggi. Jadi jika organisasi tidak menerapkan cukup banyak kontrol, maka resiko akan tetap tinggi dan dapat menyebabkan kerugian besar seperti kebocoran data, kecelakaan kerja atau tuntutan hukum. Tetapi terkadang biaya kontrol yang terlalu tinggi juga tidak efisien. Karena jika organisasi menerapkan terlalu banyak kontrol, biaya operasional bisa menjadi tidak masuk akal. Sementara manfaat pengurangan resiko tidak sebanding dengan investasi yang dikeluarkan. Nah, sekarang kita masuk ke konsep kontrol resiko dan efektivitasnya. Ini masuk ke pembahasan biaya pengendalian resiko. Jadi, pada gambar ini menunjukkan ketika sebuah organisasi menerapkan kontrol untuk mengurangi risiko, di mana ada beberapa faktor yang diperhitungkan seperti risiko inherent atau inherent risk, risiko saat ini atau current risk, dan risiko target. Jadi, pada gambar ini, setiap kontrol memiliki dampak yang berbeda terhadap pengurangan risiko. Dalam kasus risiko A, diperlukan beberapa kontrol seperti A1, A2, A3 yang digunakan untuk menurunkan risiko ke tingkat target. Tetapi dalam risiko B, ternyata hanya perlu satu kontrol saja, yaitu B1, untuk mencapai tingkat risiko target. Jadi tidak semua kontrol memiliki efektivitas yang sama untuk risiko yang berbeda. Kontrol yang diterapkan lebih awal cenderung memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan kontrol tambahan berikutnya, di mana ini menunjukkan hukum hasil yang berkurang atau law of diminishing returns, di mana semakin banyak kontrol yang diterapkan, semakin kecil manfaat tambahan yang diperoleh. Di mana kontrol harus dievaluasi dari segi biaya dan manfaatnya. Organisasi juga harus mengukur apakah kontrol tambahan lebih layak diterapkan atau tidak. Nah, gambar ini tuh sesuai dengan pembelajaran tentang ARM, terus kerangka kerja KOSO, dan ISO 31000. Nah, selanjutnya masih tetap berkaitan dengan biaya pengendalian resiko. Sekarang kita akan ke gambar selanjutnya. Gambar selanjutnya itu menunjukkan bagaimana biaya kontrol dan biaya resiko. Jadi, ketika organisasi menerapkan kontrol, ada biaya yang harus dikeluarkan. Namun, jika kontrol tidak diterapkan, resiko dapat menyebabkan potensi kerugian yang besar. Oleh karena itu, organisasi perlu mencari keseimbangan antara biaya kontrol dan biaya resiko. Jadi, biaya total resiko itu didapat dari mana sih? Biaya total resiko itu didapat dari biaya kontrol ditambah dengan potensi kerugian. Jadi jika kontrol tidak cukup, potensi kerugian sangat tinggi meskipun biaya kontrol rendah. Tetapi jika kontrol terlalu banyak, biaya kontrol menjadi tinggi tetapi manfaat tidak lagi sebanding. Dan ada titik optimal di mana kombinasi biaya kontrol dan potensi kerugian menghasilkan biaya total risiko rendah. Jadi dapat lihat di gambar ada beberapa hal seperti zona cost effective control, yaitu kontrol pada tahap awal menurunkan risiko dengan cara yang efisien secara biaya. Lalu ada zona judgment required, yaitu menambah kontrol masih mengurangi risiko tetapi manfaat mulai berkurang dibandingkan biayanya. Lalu ada zona voluntary control not cost effective. Jadi kontrol tambahan memberikan manfaat yang sangat kecil dengan biaya yang sangat tinggi. Jadi hukum hasil yang semakin berkurang adalah salah satu hal yang dirasakan. Lalu ada cost benefit analysis, di mana hal ini dapat digunakan untuk menentukan apakah biaya kontrol tambahan masih sepadan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan.
Bab selanjutnya yaitu membahas mengenai risk, strategi, and culture. Selanjutnya yaitu arsitektur, strategi, dan juga protokol. Nah, komponen terpenting dari RSAP adalah pernyataan kebijakan manajemen risiko. Sebagian besar organisasi besar akan mengkomunikasikan protokol risiko mereka sebagai perangkat pedoman pengelolaan risiko. Arsitektur risiko mendefinisikan bagaimana informasi tentang risiko dikomunikasikan ke seluruh organisasi dan menjadi bagian dari kerangka kerja manajemen risiko. Strategi risiko mendefinisikan tujuan keseluruhan yang ingin dicapai organisasi terkait manajemen risiko. Nah, protokol risiko adalah sistem standar dan juga prosedur yang ditetapkan untuk memenuhi strategi risiko yang ditetapkan. Kerangka kerja manajemen risiko pada gilirannya merupakan bagian dari keseluruhan pengaturan tata kelola risiko dalam organisasi. Selanjutnya yaitu arsitektur risiko. Arsitektur risiko menetapkan jalur komunikasi untuk pelaporan masalah dan kejadian manajemen risiko serta mengalokasikan kepemilikan risiko tertentu dalam organisasi. Tanggung jawab manajemen risiko perlu dialokasikan dengan jelas ke aspek-aspek berikut. Memasuki materi selanjutnya adalah risk management strategi. Jadi, strategi ini tuh perlu didasarkan pada pendekatan organisasi secara keseluruhan terhadap risiko. Komponen penting dari strategi risiko ini adalah persyaratan adanya masukan manajemen risiko ke dalam strategi, taktik, operasi, dan kepatuhan atau biasa disebut STOJ. Jadi, strategi manajemen risiko akan menyatakan apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Strategi tersebut dapat menetapkan tingkat kematangan risiko yang diinginkan bersama dengan informasi tentang tingkatan kontribusi yang diharapkan dari manajemen risiko. Sesungguhnya, strategi manajemen risiko akan menetapkan cara di mana aktivitas manajemen risiko diselaraskan dengan aktivitas lain dalam organisasi dan kontribusi yang diharapkan dari aktivitas manajemen risiko. Materi selanjutnya adalah risk management protokol. Protokol manajemen risiko mendefinisikan dan menjelaskan berbagai aktivitas yang diperlukan dan bagaimana aktivitas tersebut akan dilakukan. Pedoman manajemen risiko biasanya merujuk pada standar yang harus dicapai. Dalam beberapa kasus, pedoman tersebut mencakup rincian kontrol yang berlaku. Hal ini terutama berlaku untuk pedoman yang mengidentifikasi prosedur yang harus dilakukan. Prosedur ini akan memberikan arahan bagi direktur, manajer, dan staf dalam organisasi. Baik, di sini ada jenis dokumen risk management. Yang pertama tuh ada aktivitas tata kelola risiko, dan dokumentasinya ada kebijakan manajemen risiko dan prioritas, pernyataan risiko spesifik, kerangka acuan komite risiko atau audit, protokol dan prosedur risiko, catatan pelatihan kesadaran risiko. Lalu aktivitas respon risiko ada dokumentasi hasil penilaian risiko, standar pengendalian risiko, rekomendasi perbaikan risiko, laporan jaminan risiko. Selanjutnya aktivitas laporan acara ada dokumentasi, laporan dan rekomendasi kerugian atau klaim, laporan hukum dan litigasi, tindakan penegakan hukum atau keluhan pelanggan, investigasi insiden dan nyaris celaka, laporan kinerja bisnis atau indikator kinerja utama, rencana kesinambungan bisnis atau rencana pemulihan bencana. Selanjutnya ada aktivitas kinerja risiko, yaitu ada dokumentasi, kontrol pengembalian penilaian risiko mandiri, prosedur dan protokol audit, laporan audit internal, laporan manajemen risiko unit, laporan pengungkapan eksternal. Oke, selanjutnya adalah risk management manual. Kalau tadi yang risk management strategy itu pendekatan dan rencana menghadapi risiko. Terus management protocols itu panduan teknis untuk menjalankan strategi risiko. Nah, sekarang adalah risk management manual, yang mana ini tuh dokumen utama yang menjelaskan seluruh sistem manajemen risiko. Jadi di sini tuh memastikan bahwa perusahaan itu punya pendekatan yang terstruktur dan juga terdokumentasi dengan baik. Nah, risk management manual ini mencakup apa aja? Yang pertama, mencakup tujuan dan kebijakan dari risiko. Jadi menjelaskan bagaimana perusahaan itu memandang risiko dan gimana pendekatan manajemen risiko yang diterapkan. Terus kemudian struktur dan peran. Jadi siapa aja yang bertanggung jawab di manajemen risiko.
mulai dari direksi sampai karyawan. Kemudian prosedur dan standar menjelaskan gimana organisasi itu mengidentifikasi, menilai dan juga menangani dari risiko itu. Kemudian untuk pelaporan dan pemantauan, jadi menyediakan sebuah metode untuk mencatat dan juga mengevaluasi risiko secara berkala. Dan yang terakhir, dokumentasi dan pembaruan. Di sini mengatur penyimpanan catatan risiko dan juga pembaruan manual. Jadi supaya bisa dilihat apakah tetap relevan atau enggak, kayak gitu. Okay, the last one adalah risk management documentation. Di sini yaitu catatan dan laporan yang digunakan untuk memantau serta mengelola dari risiko. Jadi risk management documentation ini memastikan semua proses manajemen risiko itu terdokumentasi dengan baik dan juga evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan, gitu. Mencakup apa aja? Yang pertama ada tentang kebijakan dan juga prosedur. Jadi termasuk kebijakan risikonya apa, pedoman kesehatannya apa, keselamatan kerja, standar pengendalian risiko, dan lain-lain. Kemudian laporan evaluasi risiko, jadi penilaian risiko yang udah dilakukan, itu apa aja. Itu ya, termasuk kayak risk register atau kayak daftar risiko-risiko apa aja gitu. List daftarnya gitu lah pokoknya. Kemudian rencana tanggapan risiko, ini yang menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi risiko. Kemudian laporan insiden dan kinerja, ini tuh mencatat kejadian yang telah terjadi, terus penyebabnya itu apa aja, dan juga tindakan perbaikannya apa. Lalu yang terakhir, dokumentasi audit dan kepatuhan. Di sini tuh kayak termasuk laporan audit internal dan juga eksternal untuk memastikan bahwa organisasi itu mengikuti standar manajemen risiko, kayak gitu. Jadi dokumen itu sangat penting karena bisa membantu organisasi itu melacak, analyze dan juga make decision yang berbasis data ya dalam pengelolaan risiko ini gitu. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan dari kelompok kami tentang risk treatment control for hazard risk architecture and strategy. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian dan juga kekurangan informasi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.